warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat, semangat, dan siap untuk belajar hal yang baru. Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Kita akan membahas materi yang sangat mendasar namun paling penting untuk dipahami, yaitu tentang proses komputasi yang terdiri dari 3 tahapan utama: input, output, proses, dan output. Materi ini adalah kunci untuk memahami bagaimana sebenarnya cara kerja semua perangkat elektronik di sekitar kita. Mulai dari itu komputer, laptop, hingga ponsel pintar yang kalian gunakan sehari-hari. Mari kita simak penjelasannya sampai selesai. Sebelum memasuki pembahasan inti, ada beberapa poin utama yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, pengertian dan pola kerja dasar sistem. Yang kedua, bentuk dan alat masukan data atau disebut input. Yang ketiga, pengelolaan data oleh CPU yang disebut dengan proses. Yang keempat, penyajian informasi hasil olahan atau output. Yang kelima, siklus dan contoh penerapan nyata sistem komputer. Yang terakhir, rangkuman intisari seluruh materi. Pertama-tama kita harus paham dulu apa itu arti dari komputasi. Ada yang tahu apa itu komputasi? Komputasi adalah serangkaian kegiatan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna. Dalam sistem komputer, pola kerja dasarnya selalu mengikuti alur yang baku, yaitu input, proses, dan output. Untuk memudahkan pemahaman, kita bisa mengibaratkan sistem komputer ini seperti kerja tubuh manusia. Input itu ibaratkan indera kita, seperti mata dan telinga yang menangkap rangsang dari luar. Proses itu ibarat otak kita yang bekerja, yang berpikir dan mengelola informasi. Dan output itu ibarat gerak tubuh atau ucapan kita sebagai hasil responnya. Nah, pola inilah yang terjadi di dalam sistem komputer. Mari kita bedah satu persatu tahapannya. Kita mulai dari tahapan pertama, yaitu input. Input adalah segala jenis data, perintah, atau informasi mentah yang dimasukkan ke dalam sistem komputer agar bisa diolah lebih lanjut. Bisa dibilang input ini berfungsi sebagai bahan baku atau instruksi awal. Tanpa adanya input, komputer tidak akan tahu apa yang harus dikerjakan. Komputer ibarat orang yang tuli dan bisu. Dia tidak akan bergerak jika tidak ada instruksi atau data yang diberikan kepadanya. Bentuknya bisa bermacam-macam. Ada yang berupa data seperti angka, huruf, gambar, suara, atau video. Ada juga yang berupa perintah, yaitu instruksi untuk menjelaskan tertentu. Jadi, apapun yang kita masukkan ke dalam komputer sebelum diolah, itulah yang disebut sebagai input. Untuk memasukkan data atau perintah tersebut, kita memerlukan alat bantu yang disebut dengan perangkat masukan. Berikut adalah contoh-contoh yang sering kita jumpai. Yang pertama adalah keyboard dan mouse. Masukkan teks dan koordinasi kursor. Mikroskop untuk memasukkan data berupa data suara atau audio. Kamera yaitu memasukkan berupa citra visual atau video. Jadi, jika kalian melihat alat-alat ini, ingatlah bahwa tugas utamanya adalah membawa data masuk ke dalam sistem. Setelah data masuk ke dalam tahap input, maka masuklah kita ke tahap yang paling inti, yaitu proses atau pengelolaan. Ada yang tahu apa itu proses?
Proses adalah kegiatan mengubah, manipulasi, dan menganalisis data masuk dalam sesuatu dengan aturan atau rumus tertentu agar menjadi informasi baru yang berguna. Lalu input adalah bahan bakunya, maka proses adalah mesinnya. Di sini, dari data yang tadi di sini, terjadi perubahan bentuk dan makna dari data yang terjadinya mentah menjadi suatu yang bernilai. Lalu, siapa yang melakukan tugas pengelolaan ini? Tugas utama ini dilakukan oleh komponen bernama CPU, atau sering kita kenal dengan sebutan otak komputer. Cara kerja CPU adalah menerima data, menerjemahkannya ke dalam bahasa mesin, mengelolanya secepat kilat, lalu menyimpan hasil sementara sebelum ditampilkan. Di dalam kerja CPU sebenarnya ada 3 jenis kegiatan utama yang terjadi secara bersamaan, yaitu ALU adalah mengelola perhitungan matematika dan logika atau perbandingan. CPU atau control unit mengatur lalu lintas data dan mengontrol kerja komponen lain. Yang terakhir, memori atau RAM atau ROM, tempat menyimpan data sementara selama proses berlangsung. Data yang sedang diolah harus berada di RAM agar aksesnya cepat. Jadi, CPU bekerja sangat sibuk melakukan ketiga hal ini setiap kali kita menggunakan komputer. Nah, setelah data diolah sepenuhnya oleh CPU dan menghasilkan informasi baru, maka tibalah kita di tahapan terakhir, yaitu output atau keluarnya. Ada yang tahu apa itu output? Output adalah hasil akhir dari proses pengelolaan yang dikaji kepada penggunaan agar bisa dilihat, dibaca, dan didengar. Kenapa tahapan ini penting? Karena inilah tujuan utama kita menggunakan komputer. Kita memasukkan data dan mengelolanya tentu saja agar mendapatkan hasilnya. Tanpa adanya tahapan output, kita tidak akan pernah tahu apa yang dikerjakan oleh komputer. Apakah benar atau salah? Komputer itu ibaratkan kotak tertutup yang tidak berguna jika tidak bisa menampilkan hasil kerjanya kepada kita. Bentuk kajiannya bermacam-macam, ada berupa tampilan visual, suara, ataupun dokumen fisik. Untuk menyajikan hasil keluarnya tersebut, kita menggunakan alat bantu yang disebut perangkat keluar. Contohnya, yang pertama monitor. Monitor adalah menampilkan visual atau gambar atau teks. Yang kedua, printer adalah mencetak data ke dalam atau kertas. Yang ketiga, speaker adalah mengeluarkan hasil data bentuk audio. Jadi, jika alat input adalah pintu masuknya, maka alat output adalah pintu keluarnya hasil kerja. Setelah kita bahas satu persatu, sekarang mari kita rangkai ketiganya menjadi satu kesatuan sistem yang utuh. Perlu kalian ketahui, siklus kerja komputer itu berjalan terus dan berulang-ulang mengikuti pola. Yang pertama, input, proses, dan output. Dan biasanya ditambahkan satu tahapan lagi, yaitu penyimpanan. Artinya, hasil keluarnya tadi bisa disimpan ke dalam memori akan di masa mendatang. Jadi, tampilkan, disimpan, lalu dipanggil kembali sebagai input baru. Siklus inilah yang membuat komputer bisa bekerja terus-menerus, dinamis, dan bisa digunakan berulang kali untuk berbagai keperluan.
Agar kalian makin paham dan tidak bingung, mari kita lihat beberapa contoh nyata penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pertama, saat kita menghitung luas bangun datar. Input sama dengan kita mengetik angka panjang misalnya 10 dan angka lebarnya 5. Proses adalah komputer menghitung kalian 10 dikali 5. Output adalah hasilnya angka 50 muncul di layar sebagai nilai luas. Contoh yang kedua, saat mengambil foto dengan ponsel. Inputnya cahaya dan bayangan wajah kita ditangkap oleh sensor kamera. Prosesnya, sistem di HP mengubah cahaya itu menjadi kode digital, lalu memperbaiki warna dan cerahannya agar terlihat bagus. Outputnya, gambar foto yang jelas dan indah langsung ditampilkan di layar HP. Lihat kan, dimanapun ada sistem komputer atau sistem kerja otomatis pasti ada ketiga tahap itu. Baik teman-teman, untuk memudahkan kalian mengingatkan materi ini, mari kita rangkai poin-poin penting. Yang pertama, komputasi adalah proses pengubahan data menjadi informasi yang berguna. Yang kedua, output adalah tahapan masuk data atau perintah ke dalam sistem. Yang ketiga, proses adalah tahapan pengelolaan data yang dikerjakan oleh komponen utama bernama CPU. Yang keempat, output adalah tahapan penyajian hasil akhir agar bisa dilihat atau digunakan oleh manusia. Yang kelima, ketiga tahapan ini saling berhubungan, tidak bisa dipisahkan dan membentuk siklus kerja yang terus berulang dalam sistem komputer. Paham ya poin-poin utamanya? Nah, itulah penjelasan lengkap mengenai materi proses komputasi, yaitu input, proses, dan output. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan dan memahami kalian tentang bagaimana teknologi bekerja di sekitar kita. Ingatlah kalimat ini, teknologi adalah alat, namun pemahaman adalah kunci. Jadi semakin kita paham cara kerjanya, maka semakin cerdas kita dalam menggunakannya. Jika ada bagian yang belum jelas atau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa di materi pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.